Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yata sangkara damasming pujitasming mahapate padumang tata jayeta suci gandang manoramang ewang sangkara butesu anda bute putujane ati rocati panyawa sama sambuddha sawakoti. Bapak Ibu, saudara sekalian, menjadi kebiasaan bagi umat Buddha yang ada di kota besar, setiap minggu pagi selalu berupaya meluangkan waktu datang ke wihara untuk mengikuti kegiatan puja bakti. Menambah kebajikan adalah kewajiban bagi kita yang dalam kehidupan ini maupun kehidupan akan datang mendambakan kebahagiaan. Karena dalam Dhamma dijelaskan bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari meminta ataupun memohon, tetapi kebahagiaan itu datang dari perbuatan baik yang kita lakukan. Karenanya setelah kita berbuat baik, hendaknya kita selalu mengulang kembali kebaikan itu. Tetapi secara Dhamma, berbuat baik juga tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi bagaimana berbuat baik itu juga menjadi latihan untuk meningkatkan keyakinan dan kebijaksanaan kita. Maka dari itu, arahkanlah pada tujuan-tujuan yang luhur setiap kali kita melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu sekalian, di zaman Sang Buddha banyak sekali para perumah tangga, upasaka-upasika seperti Bapak Ibu sekalian yang memiliki kualitas. Dan sangat berkualitasnya mereka, maka di dalam Etta Daggawaga, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 1, sampai mereka dicantumkan sebagai upasaka-upasika yang memiliki atau mendapatkan anugerah dari Sang Buddha dan memiliki sebutan yang istimewa. 80 murid utama, 60 adalah biku dan bikuni, 10 upasaka dan 10 upasika. Coba hitung, sana berapa? 40 enggak? Ada? 40. Ada nggak 40? Nah, 39 berarti ini ada 2 kan di sini? Ya kan? Itu 39 juga berarti 80 murid utama. Udah berapa lama di sini baru ngeh? Emang nggak pernah diceritain sama Bante yang suka ceramah di sini? Aduh, ampun, kudu saya yang dari jauh yang nyeritain. Ya, jadi ada 80 murid utama. Nah, 10 upasaka, 10 upasika dicantumkan sebagai murid utama.
yang punya kualitas, yang punya keistimewaan. Ya, yang populer di kelompok upasaka ada Anatapindika sebagai dayaka utama. Yang populer di kelompok upasika ada Wisaka sebagai dayika utama. Tapi masih banyak nama-nama lain yang sebenarnya bisa kita baca kisahnya di dalam kitab suci. Dan bisa menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi kita umat Buddha. Bapak Ibu sekalian, dari 10 upasaka, 1 sudah populer, Anatapindika. Ada 2 nama Uga di sana. Ada 2 nama Uga. Dua upasaka namanya Uga. Juga dua-duanya masuk ke dalam 10 upasaka utama. Yang satu adalah Uga dari Wesali. Yang kedua adalah Uga dari Hatigama. Kisah keduanya bisa kita temukan di dalam kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 8. Dan dua-duanya dinyatakan oleh Sang Buddha sebagai upasaka yang sudah mencapai tingkat kesucian ketiga. Sebagai upasaka yang sudah mencapai anagami. Apa yang menonjol dari mereka berdua, Bapak Ibu sekalian? Di sini disebutkan, eta dagang bikawe mama sawakanang upasakanang mama padayakanang yadidang uga gahapati wesaliko. Para biku, murid perumah tanggaku, upasaka, yang unggul dalam memberi apa yang menyenangkan adalah uga dari Wesali. Jadi uga yang dari Wesali ini kalau dana ya yang layak-layak gitulah, yang punya kualitas yang istimewa. Makanya karena sering berdana yang berkualitas, Sang Buddha memberikan julukan sebagai umat upasaka yang suka berdana apa yang menyenangkan. Nah, uga yang satu lagi dari Hatigama. Di sini disebutkan eta dagang bikawe mama sawakanang upasakanang sanggu patakanang yadidang Hatigama ko uga to gahapati. Para biku murid upasakaku, ya, yang unggul dalam pelayanan kepada sangga adalah perumah tangga uga dari Hatigama. Ya, jadi sekali lagi kisah keduanya bisa kita temukan di kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 8. Ya, ada Patama Uga Sutta, ada Duttiya Uga Sutta. Pagi ini saya akan menyampaikan Duttiya Uga Sutta. Kisah Uga dari Hatigama. Dari kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 8. Ada berapa poinnya kalau gitu? Ada berapa poin? Dari kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 8 berarti poin damanya ada berapa? 8. Ya, ada 8 poin dhamma. Semoga waktunya cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Sutta ini disampaikan saat Sang Buddha berada di antara penduduk Waji di Hatigama. Sebenarnya begini, baik itu uga dari Wesali maupun uga dari Hatigama, dua-duanya sepertinya adalah berasal dari suku Waji, suku Licawi. Waji itu artinya yang dijauhkan. Licawi itu artinya yang berkulit bersih. Jadi mereka ini good looking karena kulitnya bersih. Ya. Sampai-sampai kalau kita membaca di Mahaparinibbana Sutta, Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha itu mengumpamakan orang-orang Licawi Waji ini penampilannya, terutama mereka yang adalah kaum bangsawannya, seperti dewa-dewa dari surga Tawatingsa. Ya, jadi saya nggak sembarangan ngomong mereka good looking, karena memang sumber referensinya ada, jelas gitu. Ya, jadi secara penampilan mereka tuh cakep. Sampai-sampai di situ juga kan ditulis Licawi, Linacawi, berkulit bersih. Kepada mereka lah pada saat perjumpaan awal dengan Sang Buddha, beliau membabarkan Ratana Sutta. Karena pada saat itu kota tempat tinggal para penduduk Licawi Waji ini dilanda oleh 3 bahaya. Ya, dilanda oleh 3 bahaya. Kemarau panjang menyebabkan gagal panen, banyak orang meninggal kelaparan, kemudian mewabah tipes dan kolera, sehingga semakin banyak yang meninggal. Mayat-mayatnya nggak keurus. Hal ini membuat bahaya ketiga pun melanda Wesali, yaitu banyak makhluk-makhluk bukan manusia, peta asura yang makanannya bangke, mendatangi Wesali. Ya, mereka kemudian mengundang Sang Buddha datang ke Wesali, hujan pun turun sampai sebatas lutut. Ya, sampai sebatas lutut banjirnya. Sehingga mayat-mayat yang nggak keurus itu tersapu ke Sungai Gangga. Jadi dari zaman dulu Sungai Gangga itu tempat buang mayat. Kan sampai hari ini begitu kan? Ya, sampai hari ini kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini juga kan kalau kita ke India, kita mengunjungi reruntuhan wihara yang ada di Wesali. Yang mana di sana masih tersisa stupa Bante Ananda dan pilar Asoka dengan singa yang masih tegak. Ya, dengan singa yang masih tegak. Ada yang berangkat kan kemarin? Hah? Kan juragan yang di sini berangkat ke India. Nggak ada yang ikut. Apa nggak diajak? Cian deh lu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya kalau saya menganalisa, uga yang dari Wesali ini orang kota lah begitu. Makanya dia disebut uga Wesalika. Uga yang asalnya dari Wesali. Lalu uga dari Hatigama. Hatigama ini sudah ketahuan sebenarnya, arti dari gama itu artinya desa. Jadi uga dari desa, dari desa hati. Ya, jadi yang satu orang kota, yang satu orang desa. Ya, jadi dua-duanya sebenarnya dari suku Licawi Waji. Ya, dua-duanya berasal dari suku Licawi Waji. Ya, kita bisa pahami karena kedekatan orang-orang Licawi Waji ini dengan Sang Buddha, makanya sampai banyak kan
penduduk Wesali, Licawi Waji ini yang mampu memahami Dhamma dengan baik sampai mencapai tingkat kesucian. Ya, sebenarnya kalau kita menelaah lagi secara historis, kan banyak juga kejadian-kejadian yang menarik di kota Wesali. Termasuk ketika Sang Buddha memberikan penasbisan bikuni pun terjadinya di Wesali. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha berkata kepada para biku, "Para biku, kalian harus mengingat perumah tangga uga hati gama sebagai seorang yang punya 8 kualitas yang menakjubkan dan mengagumkan." Jadi ketika petang, Sang Buddha itu kumpul dengan para biku, dikelilingi oleh para biku. Dan di hadapan para biku itu, Sang Buddha menyatakan demikian. Para biku, kalian harus mengingat uga dari hati gama sebagai seorang upasaka yang punya 8 kualitas yang mengagumkan dan menakjubkan. Jadi ini kan satu hal yang istimewa ya. Seorang biku saja harus mengingat seorang perumah tangga. Kenapa? Karena perumah tangganya memang punya kualitas. Nah, setelah Sang Buddha mengucapkan demikian, Sang Buddha kembali masuk ke kutinya. Tidak menjelaskan tuh apa 8 kualitas itu kepada para biku yang ada di hadapan beliau. Jadi usai ngomong begitu, Sang Buddha kembali ke kuti. Nah, ketika malam telah berlalu, apa artinya malam telah berlalu? Sudah ganti hari. Ya, jadi kadang-kadang bahasa tersirat dari kitab suci pun harus kita pahami dengan baik. Ya, seperti kadang-kadang kalau di dalam suta-suta kan kecepatan waktu itu Bapak Ibu sekalian diumpamakan seperti orang kuat merentangkan tangan dan melipatnya kembali. Jadi itu kecepatan waktu tuh. Ya, jadi kalau orang-orang di zaman Sang Buddha yang punya kemampuan ya seperti Bante Moggallana, ya kan kalau kita baca di Atthakatha Dhammapada pernah menyadarkan umat yang pelit, umat yang medit gitu. Ya, Sang Buddhanya di Jetavana, umat yang meditnya ini di Rajagaha. Jauh itu kalau kita sekarang ke sono kan. Tapi dengan secepat orang kuat merentangkan tangan dan melipatnya kembali, Bante Moggallana udah sampai di tempat orang tersebut. Bisa dipahami? Ya, jadi langsung sampai tuh dengan kesaktiannya. Ya. Nah, ketika hari sudah berganti, ada seorang biku yang bersiap. Pakai jubah dengan rapi, membawa mangkuk. Mau kemana dia? Ke rumah uga dari hati gama. Ke rumah uga dari hati gama. Mau ngapain? Klarifikasi apa yang semalam disampaikan oleh Sang Buddha. Dia pengen tahu apa 8 kualitas itu yang dimiliki oleh uga. Kan semalam Sang Buddha tidak menyebutkan apa 8 kualitasnya. Nah, ketika biku ini ingin mencari tahu, maka dia mendatangi rumah uga hati gama ini. Sambil menerima persembahan dana makan darinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bikunya tidak disebutkan siapa namanya di dalam suta ini. Hanya di situ disebutkan seorang biku ketika hari telah berganti, mempersiapkan diri, mengenakan jubah dan membawa mangkuk berjalan ke rumah uga. Ketika sudah tiba di rumah uga, uga mengetahui kedatangan biku ini, menyambutnya dengan ramah.
Mempersilahkan biku itu duduk, memberi salam, memberi hormat, lalu duduk di satu sisi. Ya, jadi kalau bikunya duduk di sini, ya uganya di sini dengan kondisi posisi duduk yang lebih rendah. Ya, jadi dia menempatkan diri sebagai perumah tangga yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, biku itu pun kemudian menanyakan kepada Uga. Uga, semalam Sang Buddha tuh ngomong bahwa kamu itu punya 8 kualitas istimewa dan menakjubkan. Apa Uga kualitas itu? Karena semalam Sang Buddha tidak menceritakan apa kualitas yang ada pada dirimu. Makanya sekarang aku ingin menanyakan langsung kepadamu. Ini bahasa gampangnya aja. Nanti kalau terlalu tekstual kan susah nangkepnya. Ya, jadi kurang lebih begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Uga dengan rendah hati menjawab, Bante, aku tidak tahu apa 8 kualitas yang dimaksud oleh Sang Buddha yang ada pada diriku. Tapi Bante, dalam diriku ini ada hal-hal seperti ini. Tapi aku tidak tahu ini atau bukan yang dimaksud oleh Sang Buddha. Bisa dipahami? Ya, nah Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian disampaikan oleh Uga Hatigama kepada biku tersebut? 1. Semua 8 ya. 20 menit. Bante, saat aku pertama kali ketemu dengan Sang Buddha, aku berada di hutan naga, Nagawana. Saat itu Bante, aku sedang mabuk. Dan ketika aku melihat Sang Buddha, mabukku hilang. Dan timbullah keyakinan kepada Sang Buddha. Ini Bante yang ada pada diriku. Tapi aku tidak tahu ini atau bukan yang dimaksud oleh Sang Buddha. Hebat sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Orang lagi mabok, begitu melihat Sang Buddha, maboknya hilang. Tapi jangan coba-coba bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Jangan coba-coba nanti. Jangan nunggu mabok baru mau ke wihara. Repot nanti, malah ngamuk di wihara. Ya, jadi hebat sekali gitu. Karma baiknya tuh besar sekali. Lagi mabok ketemu Sang Buddha, langsung maboknya hilang, timbul keyakinan. Ya. Satu kualitas yang istimewa ini, kebajikannya besar sekali Uga dari Hatigama ini. Ya, jadi sekali lagi kita jangan coba-coba kayak gini. Bante, saya mau mabok dulu lah. Nanti baru ke wihara, siapa tahu ketemu Bante saya jadi sadar kemudian yakin. Ya, kalau mabok di siram aja. Ya, biar sadar. Kan nggak langsung ketemu bisa yakin. Bisa Bantenya malah dicaci maki nanti. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, di ini Uga mengatakan begitu kepada biku ini. Saat itu di hutan Nagawana, lagi mabok, ngelihat Sang Buddha maboknya hilang, langsung timbul keyakinan. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, dengan pikiran penuh keyakinan, Bante, aku menantikan Sang Buddha membabarkan khotbah. Biasa, Sang Buddha itu kalau khotbah punya tahapan, Bapak Ibu sekalian. Beda tahapan pola ketika Sang Buddha khotbah kepada perumah tangga dengan Sang Buddha khotbah kepada para pertapa. Beda pula khotbah itu kalau seandainya perumah tangganya ini misalkan dari keyakinan lain.
Pertapanya itu dari keyakinan lain. Umumnya kalau mereka dari keyakinan lain, mereka kan sudah punya konsep, punya dogma. Makanya kadang-kadang terjadi perdebatan dengan Sang Buddha. Ketika mereka kalah, pandangan mereka tergantikan gitu dengan mulai memasuki pandangan Dhamma. Kalau itu perumah tangga, maka Sang Buddha memulai secara bertahap. Khotbah yang nanti akan menuntunnya mampu memahami Dhamma, mampu melihat Dhamma, minimal mencapai Sotapanna. Ya, jadi mulai dari Anupubikata, khotbah bertingkat tentang dana, sila, nekama, saga, ya, kamadinawa. Lalu masuk ke 4 kebenaran mulia. Hingga menuntun orang ini mampu mencapai kesucian minimal Sotapanna. Kalau seandainya dia adalah pertapa lain, pandangan salahnya sudah hilang. Sang Buddha langsung menyampaikan 4 kebenaran mulia. Sehingga menuntun pertapa itu yang sekarang sudah tergantikan pandangannya memahami Dhamma dengan baik. Kenapa enggak Anupubikata lagi? Karena para pertapa itu kan sudah menjalani kan dana, sila, ya kan, kamadinawa, ya kan, melatih diri untuk tidak terlena dengan kesenangan indria, ya kan, dan sudah melatih diri juga untuk menjalani kehidupan tanpa rumah. Ya, jadi kepada Uga Sang Buddha bertahap, membabarkan Anupubikata, melihat batin Uga ini gembira riang, mulai beliau membabarkan 4 kebenaran mulia yang menuntun Uga makin kokoh keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, Sangha, dan dia kemudian menerima aturan latihan selibat. Kan dari sini kita sudah tahu. Di poin kedua ini sudah disebutkan, dia menerima aturan latihan selibat. Anagami kan? Anagami. Ini Bante yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu ini atau bukan yang dimaksud oleh Sang Buddha. Ini yang kedua. Nah yang ketiga lebih jelas lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi ini jangan ditiru Bapak-Bapak. Bante, aku punya 4 istri yang masih muda. Saya sudah warning dari awal ya, jangan ditiru. Aku mendatangi mereka satu persatu. Aku menanyakan kepada mereka, pria mana yang kamu sukai? Aku mengantarkan mereka untuk menikah dengan pria-pria yang mereka sukai. Ya kan zaman dulu bisa saja perkawinan itu terjadi karena perjodohan. Ya kan? Maka mungkin si wanitanya ini sebenarnya sudah punya tuh. Ya, pria yang memang dia sukai ketika masih muda. Tapi karena dijodohkan dengan Uga, akhirnya ngikut Uga. Makanya ketika Uga sudah pulang, dia mendatangi 4 istrinya itu. Satu-satu ditanyain. Ya, siapa cinta lama kamu? Biar bersemi kembali gitu kan. Maka diantarin dah satu-satu dinikahin. Tapi Bante, ketika ya aku melakukan ini, jadi ketika istri-istrinya itu dinikahin dengan pria-pria yang dia sukai sejak muda, tidak ada dalam diriku terjadi perubahan pikiran. Maksudnya nggak cemburu gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa dia sudah anagami. Ya, kan kalau seorang anagami tidak ada lagi ketertarikan nafsu indria, nafsu seksual. Ini Bante yang ada pada diriku. Tapi aku tidak tahu
ini atau bukan yang dimaksud oleh Sang Buddha. Bisa dipahami? Ya, jadi ini yang ketiga. Benar-benar menjelaskan pencapaian tingkat kesucian Uga Hati Gama. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Bante, keluargaku kaya. Kekayaan itu aku bagikan secara tanpa syarat kepada orang-orang yang bermoral dan berkarakter baik. Jadi dia juga dermawan. Setelah dia memahami Dhamma, menjadi seorang anagami, menjadi seorang Arya, dia rela membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, yang bermoral, yang berkarakter baik. Ya, jadi misalkan ada orang pengen usaha, nggak punya modal, dan jelas-jelas orang ini punya tanggung jawab keluarga. Maka Uga memberikan kekayaannya kepada orang ini. Membantu modal, biar orang ini bisa usaha. Sudah jelas kan? Moralnya ada, karakter baiknya juga ada. Ya, ini Bante yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu ini atau bukan yang dimaksud oleh Sang Buddha. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, Bante, kapanpun aku melayani seorang biku, aku melayaninya dengan hormat, bukan dengan hormat. Jika biku itu mengajar Dhamma, aku akan mendengarkannya dengan hormat. Jika tidak mengajar Dhamma, maka aku akan mengajar Dhamma kepadanya. Ya, jadi terlepas dari biku itu sudah mencapai kesucian atau belum, ketika Uga mendapatkan bimbingan Dhamma dari biku tersebut, dia akan mendengarnya dengan hormat, bukan dengan tidak hormat. Ini contoh nyata Bapak Ibu sekalian, dari kitab suci bisa kita baca seorang upasaka yang sudah mencapai kesucian anagami, ketika dia mendengarkan khotbah Dhamma dari seorang biku saja, dia masih mendengarkan Dhamma dengan hormat. Makanya kenapa kan sudah diwanti-wanti sebelum ceramah, jangan ngobrol, handphonenya di silent. Ada yang sudah mencapai kesucian? Ya, simaklah baik-baik siapapun yang menyampaikan Dhamma. Karena dengan cara demikian kita menghormati Dhamma. Ya kan? Kalau ngobrol mah sebenarnya bisa. Semua orang bisa ngobrol. Tapi kan belum tentu semua orang itu bisa berbicara di depan banyak orang. Apalagi dengan pola, ya. Dengan pola yang sistematis. Kan belum tentu semua bisa. Kalau seandainya biku itu tidak mengajarkan Dhamma, maka Uga akan menyampaikan Dhamma kepada biku tersebut. Tanpa menggurui. Ini Bante yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu ini atau bukan yang dimaksud oleh Sang Buddha. Ya, ini yang kelima. Nah, yang keenam ini dan yang ketujuh ini menarik juga. Bante, saat aku mengundang biku sangga untuk dana makan, ada para dewa yang mendatangiku memberitahu tentang kelakuan biku-biku yang kuundang. Oh, biku itu begini Uga, oh biku itu begitu Uga.
yang ini baik, yang ini tidak baik. Tapi Bante, meskipun aku sudah diberitahu oleh dewa yang ini baik, yang ini yang tidak baik, aku tidak pernah berpikir, biarlah aku memberi sedikit kepada yang ini dan memberi banyak kepada yang itu. Melainkan aku memberi dengan pikiran yang seimbang. Ayo, kemarin siapa yang nyari target ketika dana Katina? Saya mau dana ke Bante ini. Ini favorit saya. Seorang anagami aja nggak kayak gitu. Ya, seorang anagami aja nggak kayak gitu. Padahal kan seringkali kalau Katina itu dijelaskan, kami biku yang hadir mewakili sangga. Bapak Ibu berdana kepada siapapun semua sama. Angger we begitu maju mah nyari yang disenengin. Kupingnya nggak dibuka itu. Fenomena nyata ya. Fenomena nyata kan itu ya. Saya bukan nyindir loh. Saya cuma menyampaikan apa yang real terjadi di tengah masyarakat Buddhis. Ya, seorang anagami aja nggak begini. Bahkan dia dikasih tahu dewa. Ya kan? Kita umat Buddha di zaman sekarang kemana-mana nyari dewa. Ini didatengin dewa sampai dikasih tahu. Dan meskipun dia dikasih tahu, masa bodoh emang gua pikirin. Yang ini baik uga, yang ini nggak baik. Aku memberi Bante dengan pikiran seimbang. Ini kan kualitas, ya kan? Kualitas seorang murid Sang Buddha yang sudah mencapai kesucian. Tidak terpengaruh oleh omongan, bahkan ketika dewa memberitahu dia pun dia tidak terpengaruh. Dia tetap memberi tanpa pilih-pilih, dia tetap memberi, enggak yang ini banyak, yang itu sedikit, dia tetap memberi dengan pikiran yang seimbang. Jelas Bapak Ibu sekalian? Masih mau dana pilih-pilih? Sudah anagami? Ya, ini Bante kualitas yang ada apa? Ini Bante yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu ini atau bukan yang dimaksud oleh Sang Buddha. Ya, ini yang keenam. Nah, yang ketujuh, Bante, bukanlah tidak biasa bagi para dewa mendatangiku dan memberitahu kepadaku. Perumah tangga Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna sebagaimana tercantum dalam Dhammanusati. Bante, terlepas dewa itu datang memberitahu atau tidak kepadaku tentang Dhamma, aku sudah tahu. Dhamma telah sempurna dibabarkan. Jadi benar-benar keyakinannya itu kuat banget. Nggak perlu diinfoin, dia sudah mantep gitu. Ya seorang anagami, ya kan? Seorang sotapana aja udah nggak mudah goyah, apalagi seorang anagami yang sudah pasti mencapai tingkat kesucian tertinggi kan, nggak lahir kembali kan, pasti sudah sangat kokoh kuat. Dikasih tahu nggak dikasih tahu, sudah mantep, tidak akan pernah goyah. Ini Bante hal yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu ini atau bukan yang dimaksud oleh Sang Buddha. Yang kedelapan terakhir, Bante, jika aku meninggal dunia sebelum Sang Buddha, tidaklah heran jika Sang Buddha akan menyatakan tentang diriku. Tidak ada belenggu yang mengikat yang karenanya perumah tangga Uga Hati Gama dapat kembali ke alam ini. Seorang anagami setelah meninggal kan tidak lahir kembali. Akan langsung tidak lahir kembali ke dunia ini, akan langsung lahir kembali di alam Sudawasa. Alam khusus bagi para anagami. Di sanalah para anagami akan mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahat. Ya, jadi di sini Uga menyatakan demikian. Kalau seandainya aku meninggal dunia lebih dulu dari Sang Buddha, jangan heran kalau Sang Buddha mengatakan tentang diriku bahwa aku tidak akan lahir kembali.
Ini Bante yang ada pada diriku. Tapi aku tidak tahu ini atau bukan yang dimaksud oleh Sang Buddha. Pas 20 menit. Tinggal penutupnya. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah Uga menyampaikan itu, ya menjawab pertanyaan dari biku yang mendatanginya itu, Uga pun kemudian pamit kepada biku itu. Sebentar Bante, saya tengok dulu ke dapur, makanannya sudah siap atau belum. Ya, jadi sambil nungguin tuh ada dialog gitulah, ngomong-ngomong tentang dhamma. Setelah makanan siap, Uga pun memberikan persembahan dana makan kepada biku itu. Setelah cukup menerima dana makan dari Uga, biku itu pun kemudian menyampaikan anumodana, memberikan pemberkahan kepada Uga, lalu kembali ke wihara. Dan ketika biku itu ketemu dengan Sang Buddha, dia menceritakan kronologi bahwa dia telah melakukan klarifikasi kepada Uga. Biku itu menceritakan, Bante ketika Uga aku tanya, dia menceritakan demikian, 8 poin tadi itu. Nggak perlu disampaikan lagi ya. Ya. Kemudian apa respon Sang Buddha? Memang demikianlah. Itulah 8 kualitas yang ada pada seorang Uga dari hati Gama. Sungguh luar biasa ya, murid-murid di zaman Sang Buddha itu. Punya kualitas-kualitas yang sangat istimewa, yang mengagumkan. Sampai-sampai Sang Buddha saja menyatakan kepada para biku, murid ini harus diingat. Kenapa? Karena kualitas kebajikan dan kesuciannya, bukan karena kualitas kantongnya. Ya, paham ya? Makanya di dalam Dhammapada disebutkan, Yata sangkara danasming ujitasming mahapate, padumang tata jayeta suci gandang manoramang, ewang sangkara butesu anda bute putujane, ati rocati panyawa sama Sambuddha sawako. Seperti terata yang tumbuh di antara tumpukan sampah yang dibuang di tepi jalan. Indah dan harum serta menimbulkan perasaan senang. Demikian pula siswa Sang Buddha bersinar karena kebijaksanaannya. Di antara manusia yang hidup tertutup oleh kegelapan. Ini ada di Dhammapada 58-59. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Semoga menambah wawasan, keyakinan, inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan melaksanakan Dhamma. Semoga kita semua selalu berlindung pada Buddha Dhamma Sangha hingga tercapai padamnya duka. Sabe sata bawaan kita atas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.